Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sob. Ketemu lagi dengan saya di Yudi Ruswan di Publish Channel. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Admin doakan semoga kalian semua selalu berada dalam keadaan yang baik-baik saja, diberikan kesehatan, lancar segala urusannya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke sob, pada vlog kali ini saya akan nyambung dari vlog sebelumnya, yaitu membahas tentang gonjang-ganjing WhatsApp Sob. Jadi informasi terbaru yang dirilis oleh Kompas.com tepatnya 2 hari yang lalu, saya membaca dalam portal beritanya bahwa ternyata dengan gonjang-ganjing WhatsApp sebagai salah satu aplikasi messaging yang kita gunakan saat ini dan hampir banyak juga di seluruh dunia digunakan, ternyata ada penundaan tentang 4 kebijakan. 4 kebijakan itu, yang pertama adalah tentang waktu dari pemberlakuan kebijakan-kebijakan itu sendiri, yaitu yang akan direncanakan oleh WhatsApp. Kebijakan baru itu akan diterapkan pada tanggal 8 Februari di tahun 2021 atau tepatnya bulan depan ini. Jadi makanya ramai sekali di media-media sosial, kemudian di portal-portal berita online membahas tentang gonjang-ganjing masalah WhatsApp ini. Karena memang WhatsApp merupakan salah satu aplikasi messaging yang cukup terkenal khususnya di Indonesia, dan banyak orang menggunakan media atau aplikasi WhatsApp ini sebagai salah satu aplikasi yang paling dominan digunakan. Nah, kemudian yang kedua kebijakannya adalah bahwa dengan adanya kebijakan baru atau diakuisisinya WhatsApp oleh Facebook, ternyata ini memberikan satu kebijakan tentang data yang akan diberikan atau yang harus disetujui atau dipatuhi oleh user-user dari WhatsApp itu sendiri. Kebijakan-kebijakan tentang data apa saja yang akan dikelola serta dipaksa gitu ya, dipaksa untuk mematuhi atau kita sebagai user mengizinkan kepada Facebook, diantaranya adalah data tentang IP, lokasi, kemudian share kontak sehingga bisa aplikasi WhatsApp ini nantinya benar-benar bisa digunakan untuk mengiklankan, memasarkan segala apa yang menjadi produk dari Facebook itu sendiri sebagai induk perusahaan yang sekarang menaungi dari WhatsApp semenjak diakuisisinya oleh Facebook. Kemudian yang ketiga bahwa seluruh user yang memakai WhatsApp mau tidak mau harus menyetujui untuk patuh terhadap aturan-aturan jika ingin masih menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai salah satu aplikasi messaging. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang sangat memberatkan juga, dipandang memberatkan oleh user-user WhatsApp tergantung admin sendiri, karena memang kebijakan-kebijakan tersebut nantinya dikhawatirkan data-data privasi-privasi yang ada atau yang di-share dalam aplikasi tersebut nantinya bisa bocor dan dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu ya, oknum-oknum tertentu yang mungkin akan berniat tidak baik sehingga bisa merugikan semua pihak, termasuk merugikan user atau kita sebagai pengguna WhatsApp itu sendiri. Nah, dalam kebijakan itu ada sebagian orang juga diinformasikan telah menerima berbagai persetujuan atau tentang kebijakan tersebut yang dikirim melalui akun WhatsApp-nya oleh WhatsApp itu sendiri. Nah, beberapa orang yang sudah menerima kebijakan itu ada diberikan berbagai pilihan. Pertama adalah mereka benar-benar harus menerima kebijakan yang akan diberikan oleh Facebook itu. Kemudian yang kedua, mereka juga bisa menangguhkan kebijakan itu pada periode-periode tertentu sesuai dengan kebijakan WhatsApp. Kemudian yang ketiga, user juga diberi kebebasan untuk tidak menyetujui kebijakan tersebut. Nah, kalau kita memilih menerima, tentu saja bahwa kita telah patuh atau telah setuju menyetujui segala kebijakan yang akan diambil atau digunakan oleh Facebook itu sendiri terhadap aplikasi WhatsApp yang kita gunakan. Kemudian kalau kita menangguhkan
menangguhkan pada waktu periode tertentu, misalkan itu memberikan satu periode waktu untuk kita berpikir-pikir terlebih dahulu, maka tentu ini seperti dipospon gitu ya. Nanti aplikasi atau perusahaan Facebook akan mengingatkan pada akun WhatsApp kita dengan menginformasikan kebijakan-kebijakan tersebut pada periode waktu tertentu atau kurun waktu tertentu. Kemudian apabila kita memang tidak bersedia, tidak ingin menyetujui karena berbagai kekhawatiran tadi, maka kita juga bisa diberikan kesempatan untuk tidak menyetujui tersebut. Namun akibatnya ketika kita tidak menyetujui hal itu, tentu akan efeknya adalah kita tidak lagi diizinkan atau tidak bisa lagi menggunakan aplikasi WhatsApp, atau dengan kata lain akun kita akan dihapus. Kemudian yang selanjutnya tadi jenis data yang akan diberikan ke Facebook adalah IP, kemudian daftar kontak, lokasi berangkat dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir bahwa kebijakan-kebijakan tersebut semakin membuat kita makin terikat dengan produk Facebook itu sendiri, karena ya secara anak perusahaan tentu WhatsApp akan mengikuti kebijakan-kebijakan dari perusahaan Facebook sebagai perusahaan induknya. Rencana kebijakan Facebook terhadap WhatsApp sebagaimana tadi sudah dijelaskan, ternyata ini meskipun ada penundaan tanggal pemberlakuan kebijakan, namun telah mengakibatkan jutaan pengguna atau jutaan user dari WhatsApp itu sendiri beralih ke aplikasi-aplikasi yang saat ini santer dikabarkan sebagai pengganti dari WhatsApp itu sob. Pertama, aplikasi itu adalah aplikasi Signal, yang kedua adalah aplikasi Telegram. Untuk Signal itu sendiri bahwa diterangkan juga di dalam kompas.com, ternyata pada minggu yang lalu Signal itu mengalami lonjakan unduhan sampai dengan 7,5 juta unduhan atau 4.200% sejak minggu sebelumnya. Kemudian yang berimigrasi ke Telegram pada minggu lalu itu datanya adalah mendapat 9 juta pengguna baru atau naik 91% daripada minggu lalu. Nah, ini akibat kebijakan tersebut, maka yang sekarang banyak di download atau banyak diunduh oleh orang-orang atau para user-user WhatsApp yang beralih karena kekhawatiran dari kebijakan baru tersebut itu beralih pada dua aplikasi besar. Yang pertama adalah aplikasi Signal, kemudian yang kedua adalah aplikasi Telegram. Nah, khusus untuk Signal nih sob, ternyata aplikasi Signal itu adalah aplikasi yang dibuat sendiri oleh pendiri dari WhatsApp itu sendiri. Namanya adalah Brian Acton. Jadi Brian Acton setelah dia menjual aplikasi WhatsApp dan tidak mencapai kesepakatan dengan bos dari Facebook, Mark Zuckerberg, itu pada akhirnya ingin lepas dari Facebook dan kemudian ada dana dari donasi-donasi seperti orang-orang yang terkenal seperti pendiri dari Tesla segala macam, itu pada mulai tahun di 2018 kalau tidak salah, maka Brian Acton kemudian membuat aplikasi yang mirip hampir sama dengan WhatsApp, yaitu aplikasi Signal. Nah, bagaimana bentuk dari aplikasi Signal itu sendiri? Dicek saja review sob berikut ini. Oke, aplikasi yang pertama adalah aplikasi Signal, yang kalian kalau mau unduh bisa diunduh saja atau di-download di Play Store. Aplikasi Signal ini sekali lagi merupakan aplikasi yang sama dibuat ya dengan pembuat yang sama dari WhatsApp. Jadi Brian Acton itu sebelum membuat Signal terlebih dahulu membuat WhatsApp, kemudian menjualnya ke Facebook, dan pada akhirnya ketika tidak mencapai kesepakatan dengan bos dari Facebook, kemudian dia membuat kembali aplikasi Signal, aplikasi yang hampir mirip sama dengan aplikasi WhatsApp itu sendiri sob. Jadi dalam aplikasi Signal ini admin sudah coba download bagaimana bentuk atau bagaimana aplikasi ini, apakah lebih menarik atau seperti apa. Jadi kalian bisa
unduh saja langsung ya. Kalau sudah unduh, ini kita langsung dibuka saja, registrasi seperti biasa. Kemudian nanti akan muncul seperti ini, lanjutkan. Nah, signal ingin akses, lanjutkan saja sob. Kemudian kita daftar dengan menggunakan nomor telepon seperti biasa. Nomor telepon kalian masukkan. Nah, kita masukkan nih nomor telepon admin. Ya, kita ketik dulu nomor telepon. Kemudian kalau sudah di oke saja, nanti ini akan diminta untuk masukkan kode yang dikirimkan ya secara otomatis lewat SMS. Nah, kemudian masuk kodenya, tinggal nunggu saja. Nah, ini kita bisa atur juga di halaman depan. Ini halaman ada foto profil atau nama, kalau mau dirubah silahkan. Kemudian masuk kepada halaman pembuatan PIN. Jadi kalian bisa membuat PIN. PIN itu bisa dengan membuat angka ya, jumlahnya 4 digit atau menggunakan numerik juga sama. Jumlahnya 4 digit. Nah, ini admin coba buat saja terlebih dahulu dengan angka, ini bebas ya sob. Terserah berapapun angkanya, yang pasti yang mudah diingat. Nah, yang mudah diingat saja. Kemudian kalau sudah, klik saja berikutnya. Jangan lupa ini ada 4 digit. Nah, kita tunggu loading terlebih dahulu. Nah, kemudian sudah selesai. Nah, ini tampilannya seperti ini sob. Jadi handphone adminnya di landscape ya. Jadi tampilannya seperti ini, kurang lebih sama. Ini ada menu lagi. Kalau kalian belum atur tadi foto profilnya, nah bisa dipilih saja foto profil seperti biasa. Ada menu ambil foto atau pilih dari galeri. Kalau mau ambil foto ya tinggal dijepret saja langsung sob. Nah, kita bisa sesuaikan seperti apa. Fotonya. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Kita juga bisa atur seperti apa. Ini ada menu-menunya, atau mau menggunakan emot seperti ini juga bisa sob ya. Ada menu-menu untuk mengatur dari foto profil kita ketika kita menggunakan foto profil dengan cara mengambil foto terlebih dahulu. Jadi tidak memilih dari galeri. Nah, ini tampilan dari menu-menu pengaturan yang ada dalam Signal seperti ini. Ada penyimpanan, kemudian bantuan perangkat terhubung. Nah, ini ada opsi lanjutannya. Kemudian ada perangkat terhubung. Ya, ini bantuan. Bisa atur-atur kita lah, bisa diatur-atur. Nah, ini kebijakannya ya, kebijakannya dari Signal. Nah, kalian bisa baca-baca terlebih dahulu biar lebih paham, lebih tahu apa sebenarnya yang ada dalam Signal itu. Ada di bagian features, ada security, troubleshooting, getting started ya. Nah, ini Messenger basic. Nah, ini macam-macam sob. Jadi dalam menu-menu ini kita bisa baca-baca terlebih dahulu biar paham ya. Biar paham apa sebenarnya Signal ini. Ini penting sekali karena menyangkut dalam privasi kita. Nah, di menu features juga banyak menunya, ada view, message details, ada group link, ada manage group, bagaimana caranya mengatur grup, ada delete for everyone ya. Kemudian di sini ada juga bagian security-nya seperti apa, FAQ-nya. Nah, di section contents common question, jadi di security ini ada pertanyaan-pertanyaan umum yang biasanya orang tanyakan. Nah, is it private? Can I trust it? Nah, ini penting sob. Jadi kalian bisa baca apakah benar-benar Signal ini privat, dan kita bisa percaya bahwa aplikasi Signal ini benar-benar bisa melindungi privasi kita. Nah, ini sudah dijelaskan. Jadi aplikasi Signal ini benar-benar juga sama menggunakan safety ya, yang mengcoding juga segala pesan.
yang kita kirim. Nah, how do I know my communication is private? Nah, bagaimana kita tahu kalau komunikasi kita ini privat? Nah, jadi di desain never collect store. Jadi tidak pernah mengumpulkan informasi-informasi dari kontak-kontak yang ada di kita ini ya, di Signali. Kalian bisa baca-baca sendirilah. Tapi ini penting ya, penting untuk kita baca aplikasi ini FAQ-nya terutama biar makin jelas gitu. Nah, kemudian di spesialnya di aplikasi Signal ini sebetulnya juga ada menu untuk kita tidak bisa mengambil screenshot ya, mengambil screenshot dari misalkan isi chat gitu atau ketika kita membuka aplikasi Signal ini. Nah, ini penting sob. Jadi kalian ada di pengaturan tuh, dicari saja. Ada setting atau pengaturan untuk mengatur tidak memperkenankan kita mengambil screenshot ya, mengambil screenshot. Nah, ini kalau mau membuat grup juga sama seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, aplikasi Signal ini juga selain dari tidak bisa diambil screenshotnya, kemudian dia ada menu tambahan juga sob. Menu tambahannya yang saya kira menarik itu adalah save distracting message. Jadi pesan yang bisa terhapus otomatis. Misalkan kita chat dengan siapa gitu ya, dengan seseorang, nah itu bisa diatur. Misalkan dalam waktu sekian detik, sekian menit, ya setelah pesan itu terbaca kemudian dihapus otomatis. Nah ini kan tidak dijumpai dalam WhatsApp. Kemudian yang tidak dijumpai dalam WhatsApp juga tadi, kita tidak bisa mengambil screenshot dari aplikasi kita. Tapi ini tentunya diatur terlebih dahulu ya. Bisa diaktifkan dan bisa dinonaktifkan. Jadi aplikasi Signal ini memang sebagai aplikasi yang didirikan oleh orang yang sama, tentu privasi sebagai aplikasinya yang mengedepankan bebas dari iklannya, kemudian mengedepankan keamanan, benar-benar pure lah, benar-benar murni sebagai aplikasi, maka ringan juga tampilannya. Ini juga rekomen banget sih kalau kalian memang mau menggunakan Signal, dan sudah banyak orang saat ini yang menggunakan ini. Tapi ada hal yang tidak ada dalam Signal, ada dalam WhatsApp, yaitu ada di status. Jadi kita tidak bisa membuat status. Kalau dalam WA kan bisa status WA, tapi kalau dalam Signal admin belum temukan menu untuk itu. Jadi kemungkinan sih belum mengembangkan itu. Oke sob, itu sekedar gambaran saja aplikasi Signal. Jadi aplikasinya sangat simpel, sangat mudah difahami, dan tadi ada kelebihan-kelebihan yang bisa kita jadikan acuan atau hal-hal yang berbeda dengan aplikasi dari Signal itu sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya sob. Jadi kalian kalau mau download Signal silahkan, kalian bisa unduh di Play Store. Terima kasih banyak. Nah itu saja. Nah, nanti kita akan coba review aplikasi yang berikutnya, yaitu Telegram, di vlog yang berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.